selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang bersama saya Astia Dika. Lonjakan angka kasus COVID-19 menyebabkan rumah sakit hingga fasilitas isolasi yang disediakan pemerintah hampir penuh. Dalam 2 pekan terakhir, mayoritas rumah sakit di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur menangani pasien COVID-19 yang jumlahnya hampir mencapai 80% dari kapasitas asli rumah sakit. Akibatnya tidak semua masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 dapat ditangani di rumah sakit. Pasien tanpa gejala harus menjalani isolasi di rumah masing-masing, mengandalkan pengawasan dari puskesmas setempat dan juga diri sendiri, bahkan keluarga yang menjaga kondisi tubuh dari kemungkinan gejala yang datang tanpa diketahui. Lantas bagaimana pasien COVID-19 harus betul-betul mengawasi diri sendiri selama isolasi mandiri di rumah? Kita akan membahasnya di Sudut Pandang malam ini dengan tema isolasi untuk lawan pandemi. Peningkatan kasus COVID-19 dalam 2 pekan terakhir mengakibatkan bed occupancy rate atau ketersediaan tempat tidur perawatan di rumah sakit dan fasilitas isolasi bagi pasien COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah hampir penuh. Di tengah ancaman tempat perawatan bagi pasien COVID-19, menjalani isolasi mandiri di rumah menjadi salah satu solusi yang disarankan bagi pasien COVID-19 yang berkategori tanpa gejala. Dalam proses penyembuhan, pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri diminta tetap melapor ke puskesmas setempat agar kondisinya bisa selalu dipantau oleh petugas medis. Mereka yang melakukan isolasi mandiri maupun keluarga yang kontak erat dengan pasien harus menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi beserta vitamin yang diikuti dengan melakukan olahraga ringan. Baik, kali ini kita akan membahas bersama narasumber kita. Ada seseorang bernama Gita Sheba Lubis, seorang pasien COVID-19 yang kini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Selamat bergabung, Gita. Halo, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Baik, semakin baik sekarang. Gita, sejak kapan sebenarnya sudah berapa lama menjalani isolasi mandiri di rumah? Untuk isolasi mandiri di rumah, dari pengumuman saya positif COVID itu udah dari tanggal 29 Juni sampai sekarang masih tetap isolasi mandiri. Dan itu sebenarnya awalnya bukan COVID ya, karena pertama itu saya sebenarnya gejala tipes. Dan mungkin ini terkena karena sering bolak-balik ke klinik, jadi setelah saya sembuh tipes, berlanjut ke COVID gitu. Jadi sebenarnya sudah sakit dari tanggal 23, tapi COVID-nya baru sakitnya di tanggal 29 Juni gitu. Baik, jadi memang awalnya justru mengalami kondisi tipes dan akhirnya berlanjut pada COVID. Kita saat menjalani isolasi mandiri, apa saja sebenarnya kendala atau kesulitan yang dihadapi? Karena memang harus benar-benar memantau kesehatan secara pribadi. Benar-benar. Kalau kesulitan yang paling dirasa itu pertama-tama karena pada saat kita menerima hasil COVID itu kan kita tidak punya obat-obatan sama sekali ya. Jadi saya juga di situ masih kurang tahu, saya harus menghubungi siapa untuk bisa dapat obat secara cepat gitu. Dan kebetulan karena di sini pihak RT-nya juga tanggap, beliau langsung menghubungi pihak puskesmas dan sorenya langsung datang pihak puskesmas ke rumah, memberikan arahan, memberikan obat-obatan. Tapi hanya satu kali saja. Sesudah itu untuk obat-obatan selanjutnya seperti vitamin atau antivirus dan segala rupa, saya membelinya by online. Baik, jadi memang ini diuntungkan karena ada juga akses daring yang bisa memudahkan juga mendapatkan obat atau juga vitamin, begitu ya. Gita, saat ini sendiri kondisi fisik apa saja yang dirasakan oleh Gita dan keluarga? Gejala apa sih yang timbul dan muncul selama isolasi mandiri di rumah? Pada saat isolasi mandiri di rumah di hari pertama itu tanggal 29 ya. Pertama-tama yang saya rasakan itu pengecapan dan penciuman saya benar-benar nggak berfungsi sama sekali. Saya nggak bisa ngerasain apa-apa. Terus ada meriang juga, pusing. Kalau sampai saat ini yang masih saya rasakan itu batuk. Apalagi batuknya itu paling sering, saya batuk-batuk itu kalau udah mulai malam sama baru bangun tidur, mungkin karena efek dingin ya. Dan batuknya itu berdahak
berdahaknya itu banyak banget dan itu agak kurang nyaman sih. Kalau misalnya kata dokter untuk mengurangi dahaknya itu dari obat batuk sama harus rutin melakukan kumur itu 3 kali satu hari, pagi, siang, sore. Baik, jadi walaupun memang berisolasi mandiri di rumah, tetap ada pantauan juga dari dokter dan arahan untuk apa saja yang bisa dilakukan, apa saja yang bisa dikonsumsi paling tidak untuk meredakan gejala yang ada. Gita, saat ini memang isolasi tidak sendirian bersama keluarga. Ada berapa anggota keluarga yang isolasi bersama di dalam rumah Gita? Awalnya ada 4 orang, saya, abang saya, sama kedua orang tua saya, dan kami semua positif COVID. Tapi kebetulan karena ayah saya komorbid, jadi 4 hari yang lalu dokter memutuskan supaya ayah saya dirujuk aja ke rumah sakit supaya dirawat di rumah sakit. Baik, jadi memang akhirnya ayah harus dilarikan ke rumah sakit karena adanya penyakit bawaan yang memungkinkan kondisinya lebih buruk dari yang lain. Kita selama di rumah, selain memang mengonsumsi vitamin, kegiatan apa saja yang dilakukan bersama teman-teman, maksud kami bersama keluarga di rumah? Apakah memang ada berjemur, olahraga ringan untuk bisa paling tidak memulihkan kondisi yang ada? Ya, yang paling selalu saya lakukan sama keluarga itu paling penting adalah pagi-pagi berjemur ya. Walaupun kita kan karena masih isoman, kita nggak boleh keluar pagar gitu, nggak boleh ke depan rumah. Jadi memanfaatkan matahari sampai ke teras atau sampai ke depan jendela aja. Itu sekitar 15-20 menit setiap pagi kita selalu lakuin. Karena walaupun terlihat sederhana ya awalnya, tapi itu benar-benar ngerasa ngedampak banget ke badan jadi lebih seger gitu. Kalau kita lihat bahwa pasien COVID di awal-awal enggan sekali untuk membuka diri, ini karena takutnya ada stigma negatif atau takut dijauhi oleh lingkungan. Kalau yang diterima Gita dan keluarga sendiri seperti apa? Apakah justru mendapat support dari lingkungan? Oh iya, saya bersyukur banget di lingkungan ini semuanya sangat suportif ya, baik itu dari pihak RT-nya atau dari pihak Satgas COVID, Puskesmas, begitu juga dengan masyarakat sekitar, tetangga, atau saudara, itu semuanya sangat suportif. Mereka tidak jarang memberikan makanan digantung depan pagar atau misalnya memberikan obat-obatan tambahan seperti misalnya susu atau suplemen makanan yang lain. Mereka sangat suportif, tidak ada yang namanya menjauhkan atau segala rupa. Dan mereka juga tetap berusaha untuk komunikasi sama kita lewat WhatsApp, bagaimana keadaan kalian, apa yang kalian butuhkan. Itu sangat membantu kita yang nggak bisa kemana-mana dan bahkan ketika kita butuh sesuatu, mereka udah berusaha menyiapkannya terlebih dahulu tanpa kita minta justru. Itu saya sangat bersyukur banget sih dengan lingkungan yang ada di rumah saya sekarang. Baik, luar biasa dukungan ini jadi dukungan moral yang akhirnya juga membantu pemulihan secara psikis untuk kita dan keluarga. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Gita ya. Pemirsa, nanti kita juga akan lanjutkan lagi dan kita akan menunggu untuk bergabungnya Dr. Erlina Burhan, spesialis paru dari RSUP Persahabatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.